Shalom, selamat berhari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Iriani Batubara Wonlele Sarjana Teologi, pelayan dari Jemaat Gemit Ora et Labora RSS Oe Sapa, dengan tema kebenaran Kristus yang menyembuhkan. Epifania Kristus menyembuhkan kehidupan, cahayanya sejak dahulu sampai kekal. Mari berdiri, persiapkan hatimu menyambut Sang Epifania sejati dengan bersama-sama melakukan PKJ nomor 3 ayat 1, ajaib namamu. Mari kita tabiskan ibadah Minggu 4 sesudah Epifania ini dalam percaya dan kerinduan yang sungguh bahwa Allah Bapa terang sorgawi, Yesus Kristus Tuhan terang keselamatan, dan Roh Kudus terang pembaru kehidupan datang dan kuduskan ibadah ini. Biarlah cahaya keabadian menyinari kita dalam damai sejahtera. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian minggu ini terbaca dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian nas pembimbing. Yesusku
Marilah kita mengakui segala keberadaan kita yang penuh dosa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kehidupan anugerah-Mu. Bukan oleh karena kami baik dan benar, tetapi sungguh karena Engkau mengasihi kami, terus memanggil kami, dan mau menguduskan dan melayakan kami. Karena itu kami berserah kepadamu ya Bapa, dalam memohon, kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami, kuduskan dan layakan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kehidupan kami. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yakobus 4 ayat 7-10 mengajari kita tentang arti mengakui keberadaan diri yang berdosa. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawa mukamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Biarlah kegirangan dan sukacita menyembuhkan kehidupan kita, dan dengan kegembiraan kita berseru, syukur kepada Allah. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri
dan bersama-sama berbalasan memadahkan pujian bagi Tuhan menurut Mazmur 111. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api hujan, es, salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah.
Saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan sebagaimana dicatat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mau menyambut firman-Mu. Hamba-Mu berserah untuk Tuhan pakai. Karena itu biarlah Roh Kudus yang sudah bertahta di dalam hati kami, mau membersihkan hati kami, menjernihkan pikiran kami, supaya kami sungguh bisa terarah pada firman-Mu, mendapatkannya, dan menjadi kekuatan yang menuntun hidup hari lepas hari. Hamba-Mu berserah untuk Tuhan pakai, sehingga apa yang diberitakan saat ini membawa kami semua berjumpa dengan firman-Mu, berjumpa dengan isi hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya, menyambutnya. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Dalam perikop, Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan merenungkan sungguh-sungguh firman Tuhan, mendapatkannya menjadi penuntun hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebenaran kuasa Yesus yang menyembuhkan. Demikian tema perenungan firman Tuhan di minggu hari ini. Shalom, saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pernah lihat setan? Pernah? Saya juga belum pernah lihat seperti apa rupanya setan itu. Ya tidak apa-apa, tak usah mencari-cari. Karena setan itu roh jahat. Markus 1 ayat 23 mencatat roh jahat menguasai. Dan pada teks paralel yang sama di Injil Lukas pasal 4 ayat 33 menyebut dengan terang itu setan. Karena setan itu roh yang jahat. Jadi ia bisa ada di mana saja. Ia bisa masuk di dalam siapa saja, kapan saja. Dan ini yang membuat orang bisa berhayal dan berkata apa saja tentang setan. Orang bisa tiba-tiba takut berjalan di malam yang gelap dan ada pohon yang bergoyang dan dia katakan itu setan dan dia lari.
Dan karena itu orang juga suka menggambarkan setan itu dalam rupa yang buruk, yang seram, wajah yang hitam, sangar. Dan biarpun ada cerita si manis jembatan Ancol, dia cantik, tapi kalau dia balik belakang, wow, lubang, penuh ulat, seram. Dan karena dia bisa ada di mana saja dan kapan saja, saya lalu menjadi tidak heran kalau tiba-tiba ada seorang mama yang mengatakan kepada anaknya, "Anak setan, lu jangan pulang lagi ya. Kalau lu pulang lu mati." Padahal ibu anak ganteng, tapi dia bilang setan. Suami istri yang menyebut satu terhadap yang lain sebagai setan. Atasan dan bawahan. Bos bisa katakan, kerja jangan berhenti, malas seperti setan. Tapi anak buah juga bisa bilang, ketong pembos nih kayak setan sah. Dan itulah kuasa setan, kuasa roh jahat. Penginjil Markus juga dalam bacaan kita tadi menggambarkan tentang roh jahat itu, tentang kuasa setan itu yang merasuki seseorang. Tapi kuasa setan itu pada akhirnya dikalahkan oleh kuasa kebenaran dari Kristus. Markus menceritakan tentang Tuhan Yesus memulai pelayanannya dari Galilea dengan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kemudian dia memanggil murid-murid dan mulailah perjalanan pelayanan pemberitaan Injil dengan kuasa itu. Mereka tiba di Kapernaum dan di hari Sabat Yesus mulai masuk di rumah ibadah dan ia mengajar. Terjadilah sebuah kuasa yang hebat. Orang-orang Kapernaum yang senantiasa hari Sabat ada di dalam rumah ibadat mendengar sesuatu yang lain. Mereka merasakan ada sesuatu yang lain yang berbeda dari hari-hari sebelumnya ketika mereka mendengarkan pengajaran atau pemberitaan dari ahli-ahli Taurat. Ajaran yang mempengaruhi mereka, ajaran yang berkuasa atas mereka. Sesuatu yang lain itu membuat mereka mengatakan, ia mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, saudara-saudariku, umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mereka merasakan kuasa itu. Dan kemudian ada sesuatu yang mungkin saja menjadi pertanyaan dalam hati mereka. Apakah ini yang sudah nyata dari ramalan yang pernah dinubuatkan? Karena di dalam orang Kapernaum, dalam tradisi lisan mereka, itu ada ramalan dari seorang Rabi Galilea, si Yesaya, 700 tahun sebelum Masehi, yang dia meramalkan bahwa pada suatu saat orang-orang Galilea akan dihormati. Melalui jalan laut di seberang sungai Yordan akan datang seorang yang berkuasa. Iya, kehadiran Yesus yang mengajar, memenuhi rasa lapar dan haus orang-orang Kapernaum dalam akan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, mereka merasakan sesuatu yang lain. Kuasa itu yang dinyatakan. Karena itu mereka merasa, inikah Yesus? Dan perasaan mereka, sangkaan mereka itu terbukti. Ketika pada akhirnya ada seorang yang kerasukan roh jahat pada saat itu. Yesus menghardiknya dan roh jahat itu keluar. Dan mereka lalu percaya. Ia bukan saja memberitakan firman, tapi sesungguhnya ia adalah firman itu. Ia adalah Tuhan yang mereka nantikan. Saudara-saudariku, sampai di sini kita melihat perbedaan antara kuasa Yesus yang adalah Tuhan dan kuasa dari si roh jahat
yang adalah setan itu. Roh jahat berkuasa merasuki orang itu dan dia berteriak-teriak. Orang yang berteriak-teriak itu adalah orang yang merasakan dirinya tidak mampu dan dia harus berteriak supaya orang mendengarkannya. Dan berteriak itu juga bisa mengancam. Berteriak itu juga bisa hal yang membunuh karakter orang. Dalam ketidakpercayaan akan kekuasaannya, ia berteriak untuk bisa menguasai orang. Dan itulah cara iblis berkomunikasi, cara setan berkomunikasi. Berteriak memaksa orang mendengarnya, mengancam bahkan melukai. Dan kenapa dia berteriak? Yang paling utama adalah ketakutan terhadap kebenaran yang menghadapinya itu. Ketakutan terhadap kuasa Yesus yang benar itu. Dan itu terbukti dengan dia bertanya, "Mau apa engkau daripada kami? Apakah kau mau membinasakan kami?" Dia sadar akan keterbatasan kekuasaannya terhadap kuasa yang benar daripada Kristus. Dan itulah setan. Terhadap kebenaran dia menjadi takut. Saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita belajar di sini. Untuk menguji setiap apa yang kita hadapi dan kita lakukan. Kalau kita menjadi takut terhadap kebenaran. Kalau orang-orang berteriak karena takut kepada kebenaran, jangan-jangan di sana setan sedang memainkan kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, umat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mestinya kejahatan dikalahkan oleh kebenaran. Kalau orang mau berpegang pada kuasa kebenaran yang menyembuhkan. Orang yang kerasukan itu dihardik oleh Yesus. Dengan Yesus mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dia masih menjerit, tapi dia keluar dan orang itu menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Kristus menyembuhkan. Kuasa Kristus memulihkan. Kuasa Kristus mengubah menjadi baru. Itu beda dengan kuasa setan. Kuasa setan ingin untuk orang tetap berada dalam keadaan kerasukan. Kuasa setan ingin untuk orang berada dalam kesakitan. Kuasa setan ingin untuk orang berada dalam kekuasaannya. Kuasa Kristus tidak. Kuasa Kristus tidak mendikte orang. Tapi kuasa Kristus masuk menyembuhkan, menolong orang itu untuk memahami kebenaran dan menerima kebenaran Kristus itu. Ketika Kristus menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah. Dalam kuasa Kristus yang memberitakan, ketika orang sungguh-sungguh menerimanya, maka mereka bukan saja percaya, tapi mereka akan mempercayakan diri kepadanya. Orang-orang Kapernaum, pada akhirnya mereka mengalami bahwa sungguh Kristus membuka sebuah ruang baru bagi mereka. Dia bukan saja memberitakan firman, tetapi dia firman itu, dia adalah Tuhan. Dan dia bisa menyembuhkan. Dia bisa menghardik setan. Dia bisa menghardik roh-roh jahat. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Setan bisa hadir di mana saja. Bisa hadir di dalam siapa saja.
Tapi kuasa itu tidak mengubah orang. Kuasa itu hanya menempatkan orang terus dalam keberadaan kehidupan yang lama. Dan karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika seorang yang mendengarkan teguran, berhenti dari dosamu. Jika seorang istri yang menyapa suaminya dan mengatakan, Bapak berhenti sudah, itu tidak baik, itu jahat. Dan dia tidak mampu menerima dan mengubah dan berubah. Sesungguhnya ia masih dikuasai oleh oleh setan. Dan seorang mama yang menyebut anaknya setan bisa menguji diri. Kalau dia mengatakan anak itu setan, tapi dalam doa kepada Tuhan supaya setan keluar dari anak itu dan anak itu berubah, maka dia sedang dipakai oleh Kristus untuk sebuah pemulihan bagi anaknya. Tapi kalau dia sendiri menyatakan setan tapi tidak mengalami perubahan, jangan-jangan ia pun sedang dikuasai setan. Itu kehidupan pribadi orang percaya. Hari ini mari kita mengevaluasi diri pribadi. Karena mengevaluasi diri pribadi, apakah kita sedang dikuasai Kristus ataukah setan yang sedang berkuasa atas kita, sangat penting bagi kita. Untuk kita menghadapi sebuah kondisi besar yang menjadi tanggung jawab kita bersama, yang sedang kita hadapi. Hati-hati kita menghadapi ini. Ada sebuah roh jahat yang sedang berkuasa. Dan saya membayangkan COVID-19 pandemi ini bisa saja dia sedang dipakai oleh roh jahat. Dia sedang memporak-porandakan kita. Dia sedang berkuasa atas kita. Sehingga banyak orang dirasuk. Tidak sadar, orang ketakutan di sini. Yang sehat takut, yang sakit lebih takut lagi. Karena dia bisa mengambil kehidupan itu. Orang sehat takut, orang sakit takut datang berobat. Mereka takut ke rumah sakit. Karena katanya nanti tidak sesuai prosedur dari penanganan COVID. Kita berputar-putar dalam keadaan seperti itu. Antara kebenaran dan hoax tentang COVID ini. Banyak kali orang tidak mau berubah. Orang tidak mau ditegur. Orang tidak mau diingatkan. Bahkan dalam kondisi seperti ini, masih banyak orang memakai kesempatan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Setan sedang memainkan kuasanya di sini. Semua diarahkan pada COVID. Dan orang tidak sadar bahwa pada bulan-bulan ini cuaca sedang ekstrim. Dan bisa mempengaruhi kesehatannya. Bisa mempengaruhi relasi. Bencana alam, orang tidak mampu melihat ke sana. Semua diarahkan menjadi takut, menjadi khawatir. Tapi hari ini sungguh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan datang menyapa kita. Bahwa ada kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan memberi kekuatan yang baru, meneguhkan kita, memberi harapan kepada kita. Bacalah firman-Nya. Bacalah firman sebagaimana Tuhan sedang berfirman. Untuk menyatakan kepadamu bahwa Dia sedang mau menolongmu. Firman Tuhan tidak pernah berbohong, saudara-saudariku. Ia punya kuasa yang menolong kita. Sehingga kita bisa berproses dalam mengubah hidup kita. Mengubah cara pandang kita. Untuk memandang sebuah kehidupan baru ke depan. Tuhan membuka keyakinan bahwa Dia mampu menghardik kuasa jahat itu. Dia bisa melepaskan kita. Membuka masa depan yang baru. Dalam sidang PGI, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita sedang berada dalam dua krisis besar. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Saudara-saudariku,
Ini fakta kebenaran. Ada mungkin orang yang menyatakan ini bukan kebenaran. Tetapi sesungguhnya kehidupan masyarakat dan bangsa kita sedang nyata bahwa krisis kesehatan dan krisis ekonomi sedang melanda kita. Dan kita harus menyiapkan diri menghadapi kenyataan ini. Dalam percaya bahwa kuasa Kristus akan menolong kita. Apa yang bisa kita buat? Sederhana Bapak Ibu. Untuk dirimu, jaga imun tubuhmu, jaga kesehatanmu. Ikutlah aturan prosedur kesehatan untuk kita mampu menyebar virus pada diri kita dan pada orang lain. Pakai masker kan bukan hal yang rumit. Jaga jarak. Kalau tidak perlu, kenapa harus kita keluar? Berkumpul di hal-hal yang tidak perlu. Mencuci tangan bukankah tidak perlu diajarkan lagi? Bertobat kita. Sebab Kristus tidak datang untuk memakaikan masker kepada kita. Dia menyatakan kebenaran bahwa engkau akan ditolong terhindar dari virus kalau engkau mau mengangkat tanganmu dan memakai masker itu. Sederhana kan? Yang kedua, miliki harapan pada Tuhan. Melihat Tuhan dan melihat orang lain. Engkau bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita bisa menjadi hidup ini berbagi dalam kondisi seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Krisis kesehatan, krisis ekonomi. Kita bisa pelan-pelan untuk mengatasinya. Tapi celaka kalau kita mengalami krisis spiritual. Kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh setan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan hilang. Tapi kalau belajar dari kenyataan orang-orang Kapernaum ribuan tahun yang lalu, bahwa kuasa itu sedang datang kepada kita. Kuasa Kristus yang memulihkan, kuasa Kristus yang membangun. Mari berharap kepadanya. Biarkan kuasanya menguasai kita. Dan kita mampu masuk dalam pemulihan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri dan ikrarkan pengakuan iman dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Respon pengakuan iman, kita bersama-sama lakukan kidung rohani hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam segala keadaan, maka marilah kita menyiapkan seluruh persembahan dan dengan hati yang tulus memohon kepada Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Untuk itu, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Bapa yang kami sembah, kami sapa dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami datang menghadap tahta kebesaran-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu, seraya kami mengucap syukur atas berbagai berkat yang kami telah terima daripada-Mu selama 1 minggu ini, khususnya kesehatan dan nafas hidup yang Engkau telah karuniakan bagi kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, karena saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi-Mu. Namun siapakah kami ini ya Bapa yang dapat memberikan segala sesuatunya dengan sukacita? Walaupun kami percaya semuanya datang daripada-Mu, seringkali kami berhitung ya Bapa. Untuk itu sebelum kami memberikan persembahan, ampuni kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah persembahan yang hidup itu, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon kepada Allah Bapa di surga. Amin. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Mari kita berdoa, menyatakan syukur dan permohonan kita. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, betapa kami memuji memuliakan nama-Mu, bahwa kuasa yang besar daripada-Mu, kuasa yang penuh dengan kasih setia dan kebaikan itu
terus menaungi kami. Engkau tahu kondisi kami saat ini. Baik itu sebagai pribadi, dalam keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, bahkan dalam kehidupan gereja kami. Engkau tahu Tuhan, banyak kami sedang berada dalam ketakutan. Baik ketika kami sedang sehat, maupun ketika kami sedang sakit. Kami takut Tuhan, baik kami yang berpunya maupun tidak berpunya. Kami takut Tuhan, baik kami yang punya kuasa ataupun kami orang-orang kecil. Semua sedang mengalami itu. Oleh karena berbagai peristiwa hidup, karena pandemi COVID-19 yang sungguh Tuhan, bahkan di Nusa Tenggara Timur, yang dulunya paling hijau ketika COVID ini awal datang, sekarang menjadi provinsi yang tertinggi penyebarannya. Bahkan di kota kami ini Tuhan, sudah mulai menjadi kota yang menakutkan. Relasi-relasi mulai menjadi kacau. Tapi hari ini Tuhan kami bersyukur, karena firman-Mu menjumpai kami. Bahkan bukan firman-Mu, Engkau sendiri firman yang hidup, datang menjumpai kami, memberi harapan baru bagi kami, bahwa kuasa-Mu bisa menghardik kuasa setan itu. Bahwa Roh-Mu yang berkuasa bisa mengenyahkan roh jahat yang berkuasa. Bahwa Engkau menyembuhkan Tuhan dalam kebenaran-Mu. Bahwa Engkau memulihkan kami. Karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Karena itu kami mau berserah Tuhan. Kami mau membiarkan kehidupan kami semua untuk Tuhan berkuasa. Baik kami pribadi, kami keluarga, kami sebagai gereja-Mu, dan kami sebagai bagian masyarakat dan bangsa. Kami mendoakan pemimpin bangsa kami, dari pusat, presiden, wakil, dan semua jajaran pemerintahan. Mereka yang duduk di legislatif, di yudikatif, mereka yang menjaga kesehatan dan berbagai bidang lainnya, bersama-sama dengan pemerintah. Tuhan, biarlah hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga segala upaya mereka untuk membangun kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, sungguh datang dari hikmat Tuhan, dan membuat percaya masyarakat boleh timbul lagi pada pemerintah, dan mereka bisa dipulihkan. Kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Masih Injil di Timur. Berkati kami pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, sampai pada tingkat jemaat. Kami mau mendoakan provinsi kami, Nusa Tenggara Timur, gubernur dan wakil dan semua jajaran pemerintahan, sampai pada wali kota, wakilan semua bupati dan wakil yang ada di provinsi ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk mereka, untuk provinsi kami, untuk kota kami. Tuhan, datangkanlah kesejahteraan, karena kuasa-Mu yang memulihkan itu. Bapa dalam Yesus Kristus, banyak saudara-saudari kami yang terpapar sakit, baik karena virus COVID maupun karena kelemahan fisik mereka. Banyak keluarga yang menderita karena kehilangan yang tiba-tiba orang terkasih mereka. Kami semua percaya mereka pulang ke hadirat-Mu, tapi duka itu begitu mendalam Tuhan. Karena itu kami taruh semua mereka yang sakit, semua mereka yang berduka, semua mereka yang sedang berhadapan dengan bencana, semua kami yang sedang berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Kuatkan kami semua, pulihkan kami semua. Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau mendengarkan doa setiap orang yang saat ini sedang menundukkan kepala dan mengangkat doa kepada-Mu. Dengarkan dari kasih setia-Mu, dan biarkan kami mempercayakan diri kepada-Mu, dan bukan hanya kata percaya, tapi kami berbuat berserah, dan kuasa-Mu memulihkan kami. Kami rindu itu Tuhan,
Karena itu kami memohon, kami berharap, dan kami bersyukur bahwa kami masih dipercayakan memiliki hidup. Kehendak-Mu jadi ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari jemaat Tuhan silahkan berdiri. Renungkan kebenaran ini menurut Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus adalah terang dan keselamatanku. Kepada Dia hatiku percaya. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Arahkanlah seluruh hati dan jiwa dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih karunia telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Dalam damai sejahtera dari Allah, kita beroleh berkat dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian ibadah kita Minggu tanggal 31 Januari 2021. Kiranya berkat Tuhan tetap menjaga dan melimpahi kita. Sebagai Majelis Klasis Kota Kupang Timur, kami tetap menghimbau kepada jemaat-jemaat Tuhan agar tetap memelihara kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Shalom.